Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Wandana Hareswara NPM 0028, Saya Desi Dwi Kurniawati, NPM 0030. Saya Reja Mawarni, NPM 0247. Di sini kami akan menjelaskan tentang routing. Definisi routing: proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Maksudnya di sini, routing ini adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan. Perutuan juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dialihhantarkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Dan routing ini merupakan fitur utama internet. Jadi, tanpanya perangkat tidak dapat berselancar di internet. Untuk routing internet, dibutuhkan sebuah alat yang bernama router. Router ini adalah sebuah alat atau perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing ini sendiri adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internet network. Dapat dilihat bahwa paket data berangkat dari komputer A ke komputer B melalui beberapa network dan diperlukan router. Dan tugas router ini ialah mencari jalur untuk routing yang paling cepat. Analogi atau cara kerja routing. Routing merupakan proses pencarian path atau alur guna memindahkan informasi dari host sumber ke host tujuan melalui koneksi internet network. Jadi sebuah router menggunakan routing tabel untuk menentukan jalur mana saja yang dilalui sebuah paket data supaya bisa mencapai tujuan. Bisa diumpamakan bahwa routing tabel ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya. Penumpang adalah paket data yang harus naik ke kereta ke stasiun-stasiun tertentu. Ketika router mendapat paket, perangkat ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Lalu, router menentukan jalan yang ditempuh untuk lokasi terbaiknya. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Selain dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih, fungsi router juga berguna untuk 1. Menghubungkan jaringan, 2. Mentransmisikan informasi, yang ketiga adalah menghubungkan jaringan DSL. Jaringan DSL adalah Digital Subscriber Line. Adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak tidak jauh dari jaringan telepon setempat. Selanjutnya adalah jenis-jenis routing. Yang pertama adalah default routing, yaitu merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Cara kerjanya ialah dengan cara menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote networknya tidak ada di routing table. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Yang kedua adalah static routing, yang artinya rutenya ditambahkan secara manual ke routing table dengan cara memasukkan pengaturan routing ke dalam routing table dari router. Pengaturan tersebut mendefinisikan jalur sebuah paket dengan suatu tujuan akan dilewatkan melalui interface. Kelebihan dari static routing sendiri adalah yaitu keamanannya yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah dynamic routing. Cara kerjanya ialah membuat jalur komunikasi
data secara otomatis dengan konfigurasi yang dibuat. Dynamic routing sendiri adalah proses yang otomatis. Rute ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya untuk memudahkan konfigurasinya karena otomatis. Dari kelompok kita, jika ada salah